Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dilawahi Permatasari dengan NIM 25030102097. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 di Universitas Siberasia. Baik, langsung saja pada soal nomor 1. Di sini ada bagian A terkait investment in debt securities. Di sini ditanyakan investasi yang diakui sebagai held to maturity atau biaya diamortisasi. Jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian obligasi, di debit ada debt investment senilai 4.589.980, kemudian di kredit ada cash senilai 4.589.980. Kemudian pada jurnal obligasi tahun 2020, di debit ada cash sebesar 250.000, kemudian ada debt investment senilai 71.299, kemudian di kredit ada interest revenue sebesar 321.299. Kemudian jurnal obligasi tahun 2021 di debit ada cash 250.000, kemudian ada debt investment 76.290, dan di kredit ada interest revenue sebesar 326.290. Di bagian B ditanyakan investasi yang diakui sebagai trading securities atau nilai wajar melalui laba rugi. Jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian obligasi di tanggal 31 Desember 2019. Di debit ada debt investment senilai 4.589.980, kemudian ada cash di kredit sebesar 488.980. Kemudian untuk yang kedua ada jurnal obligasi tahun 2020, yakni penerimaan bunga dan penyesuaian nilai wajar. Jadi pada jurnal pada penerimaan bunga dan amortisasi diskon di tanggal 31 Desember 2020, di debit ada cash senilai 250.000, kemudian ada debt investment senilai 71.299, di kredit ada interest revenue sebesar 320.299. Untuk penyesuaian nilai wajar di akhir tahun 2020, ada nilai amortisasi sebesar 4.661.279, kemudian ada nilai wajar sejumlah 4.663.287, kemudian ada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 2008. Jurnalnya di debit ada fair value adjustment senilai 2008, kemudian di kredit ada akunnya unrealized holding gain or loss income di 2008. Kemudian jurnal yang ketiga ada jurnal obligasi tahun 2022. Dengan di debit ada cash 250.000, kemudian debt investment 81.630, kemudian di kredit ada interest revenue senilai 331.630. Kemudian penyesuaian nilai wajar akhir tahun 2022 di tanggal 31 Desember 2020, target saldo penyesuaiannya plus 2008, kemudian di tahun 2001 target saldo penyesuaiannya di angka 1010, kemudian di tahun 2022 target saldo penyesuaiannya di angka 1255. Penyesuaian di tahun 2022 adalah mengubah saldo dari 1010 menjadi 1255 dengan selisih kenaikan sebesar $245. Jadi di jurnalnya di bagian debit ada fair value adjustment senilai 245 dan di kreditnya dengan nilai yang sama, yakni untuk akun unrealized holding gain or loss income. Baik, ke bagian B ada investment in equity securities dengan informasi yakni PT Kris membeli 70.000 lembar dari 280.000 lembar saham PT Cluner, yakni 25% kepemilikan. Pada jurnal transaksi PT Kris 2020 dan 2021 dengan menggunakan metode ekuitas, significant influence yakni kepemilikan 25%. Jurnalnya di tanggal 10 Januari 2020, di debit ada investment in PT Cluner dengan nilai 247 juta dan di kredit ada cash 247 juta. Di tanggal 21 Juli 2020 ada cash di debit 21 juta dan di kredit ada investment in PT Cluner 21 juta. Kemudian tanggal 31 Desember 2020 ada investment in PT Cluner
2.500.000 di debit, kemudian di kredit ada investment income or share of net income di 62.500.000. Pada tanggal 18 Januari 2021 di cash ada 132.800.000 di debit, kemudian ada juga loss on sale of investment senilai 11.450.000 di debit, dan di kreditnya ada jurnal investment in PT Cluner senilai 144.250.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2021 di investment loss ada 9.375.000. Kemudian di kredit ada investment in PT Cluner 9.379.000. Kemudian untuk menggunakan metode nilai wajar atau trading securities yang tidak memiliki significant influence. Di tanggal 10 Januari 2020 ada share investment di nilai 246.400.000, kemudian di akun brokerage atau transaction expense ada 600.000 dan di kredit ada cash 247 juta. Kemudian tanggal 21 Juli 2020 ada cash di debit 21 juta dan di kredit ada dividen revenue 21 juta. Di tanggal 31 Desember 2020 ada fair value adjustment di nilai 33.600.000 di debit, kemudian kreditnya unrealized holding gain or loss income 33.600.000 di kredit. Tanggal 18 Januari 2021 ada cash sebesar 132.800.000 dan share investment di kredit 123.200.000 dan di kredit ada juga gain on sale of investment senilai 9.600.000. Di tanggal 31 Desember 2021 ada unrealized holding gain or loss 20.300.000 dan fair value adjustment 20.300.000. Kemudian di penyajian investasi laporan keuangan per 31 Desember 2021 jika memiliki significant influence pada metode ekuitas, maka investasi pada saham PT Cluner sebesar 134.870 juta. Jika tidak memiliki significant influence, maka investasi saham sebesar 132.200.000 tambah penyesuaian nilai wajar sebesar 13.300.000 sehingga totalnya 136.500.000. Soal yang kedua, yakni sifat sewa perhitungan komponen bagi leaser, yakni Escobar Inc. Sifat sewanya sale type lease atau sewa tipe penjualan dengan alasan masa sewa 10 tahun mencakup 83,33% dari masa manfaat aset, 12 tahun yang melebihi kriteria 70% dan harga normal melebihi biaya manufaktur sehingga leaser mengakui laba pabrikan. Perhitungan komponennya yang pertama menghitung piutang sewa awal dengan nilai 401.324. Kemudian sale price atau pendapatan penjualan senilai 411.324, kemudian cost of sale atau biaya manufaktur 250.000. Yang kedua ada tabel amortisasi sewa 3 tahun antara leaser dan lease. Seperti di tabel ada beginning, ada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dengan tahun pertama di beginning 411.324, kemudian di payment ada 60.000, di interest ada 35.132 dengan ending 386.456. Kemudian di tahun kedua ada 386.456, kemudian di payment 60.000, di interest 32.646 dan ending 359.102. Kemudian di tahun ketiga di beginning ada 359.102, itu sesuai dengan ending yang di tahun kedua. Kemudian dengan payment 60.000, interest 29.910 dan ending 329.112. Kemudian untuk jurnal leaser tahun pertama di awal sewa ada list receivable di bagian debit 411.324, kemudian COGS di debit 250.000, kemudian sale revenue 411.324 dan inventory 250 di kredit. Kemudian ada awal sewa juga ada cash di debit 60.000 dan di kredit ada list receivable 60.000. Di akhir tahun pertama ada interest receivable di debit 35.132 dan di kredit ada interest revenue 35.132.
Untuk jurnalis tahun pertama atau Pablo Medical Center, di awal sewa ada right of use asset di debit 411.324, di kredit ada list liability 411.324. Kemudian di awal sewa ada list liability 60.000 dan di kredit ada cash 60.000. Di akhir tahun pertama ada interest expense 35.132 dan di kredit ada interest payable 35.132. Di akhir tahun pertama ada depreciation expense di debit 41.132 dan di kredit ada accumulated depreciation sebesar 41.132. Kemudian di soal nomor 3, problem A pada Yodako, jurnal koreksi dan penyesuaian tahun 2012. Di sini ada jurnal, di debit ada equipment truck 196.000, depreciation expense 30.000, di kredit ada accumulated depreciation 120.000, kemudian ada return earnings 106.000. Di jurnal kedua ada depreciation expense 10.080, di kredit ada accumulated depreciation 10.080. Kemudian di jurnal ketiga ada depreciation expense di debit 6.500, kemudian accumulated depreciation di kredit 6.500. Perhitungan laba bersih setelah koreksi tahun 2010, 11, dan 2012. Pada laba bersih dilaporkan tahun 2010 360.000, 2011 450, 2012 480.000. Laba bersih setelah disesuaikan 330.000 di 2010, kemudian 2011 420.000, di 2012 433, 420. Saldo laba 2010 setelah disesuaikan di awal 1.260.000, beban yang seharusnya di tahun 2009, selisih antara 196 dan 30.000, sehingga laba tahun 2009 terlalu rendah 166.000 dengan return earning-nya senilai 166.000 dolar juga. Maka setelah disesuaikan hitungan saldo awal return earning senilai 1.426.000. Saldo akhir laba di 2012 setelah disesuaikan di awal itu ada 1.800.000. Kemudian setelah disesuaikan saldo akhirnya di 2012 sejumlah 1.859.420. Pada problem B di Mandalorian Inc. ada revised return earning statement 2014 dan 2015. Di return earning 2014 ada 72.000, di 2015 ada 125.000. Dengan return earning di Desember 31, di 2014 ada 105.000 dan di 2015 156.000. Kemudian di Sullivan Corp Statement of Cash Flow for the year end 31 Desember 2015 seperti pada layar. Dengan cash at end of year 815.000. Jadi perusahaan memperoleh aset bangunan kantor melalui transaksi sewa pembiayaan senilai 400.000 dolar, transaksi merupakan transaksi non cash dan tidak perlu harus cash tahun 2016. Mungkin itu saja presentasi dari ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Demikian disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.